Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Semoga panjenengan semuanya dimanapun berada selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik rekan-rekan semuanya, siang hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang sebuah tema, yaitu sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Langsung saja kita bahas satu persatu, mulai dari etimologi sejarah hingga terminologinya. Baik, yang pertama, sejarah dalam bahasa Indonesia ini merupakan kata serapan dari istilah Arab, yaitu kata tarikh yang artinya sejarah. Namun, istilah sejarah yang terkadang orang kaitkan dengan syajaratun yang bermakna pohon di bahasa Arabnya, itu sebenarnya tidak bermakna sama dengan sejarah yang kita inginkan, karena perbandingannya sangat jauh antara pohon dengan sejarah. Namun, ini menjadi benar jika dikaitkan dengan makna filosofi pohon dengan filosofi sejarah. Nah, di manakah keterkaitannya? Ternyata kesamaan makna dengan sejarah dan pohon atau syajaratun di bahasa Arab itu ternyata memang Islam sendiri memiliki 3 kerangka dasar atau yang dikenal dengan istilah trilogi, yang di dalamnya ada iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Dan kalau kita analogikan sebagai arti filosofi sejarah dari serapan kata syajaratun atau pohon itu, berarti akar ataupun imannya itu sebagai fondasi, kemudian tiangnya pohon itu sebagai Islamnya, dan ranting ataupun cabang itu sebagai ihsannya. Jadi sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan makna filosofi dari pohon syajaratun diserap menjadi sejarah, memang itu semakna. Iman atau akarnya sebagai fondasi, kemudian tiangnya ataupun juga batangnya itu sebagai Islam, ranting ataupun cabangnya itu merupakan ihsan. Dan istilah ini memang cukup dikenal dengan istilah trilogi atau 3 kerangka dasar agama Islam. Nah, sebagai wawasan, ternyata 3 kerangka dasar ini harus saling terkait antara satu dengan yang lainnya, di mana seorang yang mengaku mukmin, dia harus menjalankan syariat dalam agama Islam yang kesemuanya itu tercantum atau termaktub dalam rukun Islam. Kemudian setelah itu dia harus menjalankan kehidupan sebagai makhluk ataupun hamba dengan sebaik-baiknya berupa perbuatan ihsan. Jika seorang telah iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, maka dia sempurna menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai misal, seorang telah mengaku beriman, namun dia tidak menjalankan sholat, dan sholat sebagai salah satu rukun Islam, meskipun dia baik, selalu memberikan kontribusi atau manfaat kepada orang lain, dalam hal ini ihsan, tetap tidak akan sempurna. Bermasalah nanti hisabnya di akhir zaman. Sebagai misal lagi, contoh orang dia itu berpuasa rajin, kemudian menjalankan semua rukun Islam yang lainnya, kemudian dia berihsan, namun dia imannya masih goyah, kadang dia musyrik, maka tidak sempurna juga. Begitu juga ketika dia itu mengaku beriman, menjalankan semua rukun Islam, namun dia tidak pernah berbuat baik, sama orang lain membenci, dan lain sebagainya, dia tidak sempurna. Oleh karena itu, iman, Islam, dan ihsan, ketiganya harus saling terkait. Inilah yang disebut sebagai trilogi dalam agama Islam. Dan kalau kita kaitkan sejarah dengan syajaratun, memang ini secara filosofis ada kaitannya. Akan tetapi secara bahasa tidak ada sambungannya sama sekali. Dan kata sejarah itu merupakan serapan makna dari kata tarikh fil lughatil arabiyyah. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, ikhwan rahimakumullah,
Sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Terminologi sejarah ternyata mengandung sebuah peristiwa di masa lampau, dan ini merupakan hal-hal terkait dengan kehidupan manusia. Ini adalah terminologi sejarah. Oleh karena itu, jarang kita temui ada buku-buku sejarah yang tebal tapi yang dibahas adalah binatang. Tidak, yang ada adalah kehidupan manusia, ada artefak-artefak yang kesemuanya itu sebagai atributnya manusia yang dikaji dalam bentuk sejarah manusia. Oleh karena itu, sejarah dalam hal terminologi yang dikaji adalah kehidupan manusia di masa lampau. Kemudian lebih mengerucut lagi, sejarah Islam ini merupakan sebuah peristiwa tentang kehidupan manusia muslim di masa lampau. Kalau tadi sejarah secara umum manusia, namun ketika kita kaitkan dengan Islam, dalam hal ini sejarah Islam, berarti yang dikaji adalah tentang sejarah kehidupan manusia muslim di masa lampau. Lebih khusus lagi, ada sejarah pendidikan Islam yang kita kaji di semester ini. Ini berarti kajian terkait fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dalam Islam, baik secara institusional, formal, non-formal, maupun informal. Yang semuanya itu yang menjalankan tidak lain tidak bukan adalah manusia muslim. Jadi sejarah demikianlah keadaannya, yang mana sejarah merupakan sebuah kajian masa lampau. Kalau sejarah Islam ya berarti muslim yang dikaji. Kalau sejarah pendidikan Islam lebih khusus yaitu pendidikan di dalam agama Islam. Selanjutnya ikhwan rahimakumullah, terkait indikator sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Ada 3 indikator. Yang pertama, memiliki karakteristik keilmuan tersendiri dan dapat terintegrasi dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan, terutama tentang kehidupan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, indikatornya adalah mengandung unsur peristiwa masa lampau. Makanya ketika orang mengatakan masa lampau itu adalah sejarah, benar. Kemudian masa sekarang yang terjadi adalah kenyataan, benar. Kemudian masa yang akan datang itu adalah misteri. Ini benar sekali. Nah, kemudian yang ketiga, indikator sejarah sebagai ilmu pengetahuan, yaitu berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berupa politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika memang hal yang kita kaji masuk ke dalam ketiga indikator ini, maka ini bisa kita kaji secara lengkap dan kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan sejarah. Kemudian, ikhwan rahimakumullah, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam yang akan kita kaji selama 1 semester ke depan, sejarah pendidikan Islam ini memiliki lingkup kajian yang sebenarnya sama dengan sejarah pada umumnya. Namun, dalam hal sejarah pendidikan ini, kajiannya lebih khas, lebih khusus, spesial, dengan muatan nilai spiritualitas di dalamnya. Mengapa demikian? Ya karena kita muslim, yang dikaji adalah sejarah muslim. Sejarah pendidikan Islam berarti sejarah pendidikan di masa lampau, dan ini kental dengan Islamnya. Tidak lain tidak bukan ketika kita mengkaji Islam, ada kaitannya dengan dasar pegangan hidup muslim, yaitu Al-Quran dan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ruang lingkup di dalam pembahasan sejarah pendidikan Islam lebih khusus, yaitu tentang hal-hal masa lampau orang muslim lakukan, yang ini semuanya khas dengan muatan spiritualitas Islam, iman, dan ihsan, yang kesemuanya itu termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Baiklah ikhwan rahimakumullah, saya kira penjelasan singkat di sesi kali ini cukup ini dulu saja terkait sejarah pendidikan Islam. Kemudian untuk sesi berikutnya kita akan kaji lebih dalam lagi tentang bab-bab yang lebih detail tentang sejarah di masa lampau, khususnya manusia-manusia muslim, bagaimana mereka merancang, merangkum, menjalankan sebuah sistem pendidikan sehingga bisa maju sampai saat ini sebagaimana yang kita rasakan. Begitu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.